Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis ke-3. Coba dibaca. Ini mana tat? Hadis ke-3. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idzas kunfirtum fanfiru muttafaqun alaihi wa ma'anah wa ma'nahu la hijrata min makkata li'annaha sarat dara Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian aku perintahkan jihad atau berperang, maka berperanglah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya tiada hijrah dari Makkah karena Makkah menjadi negara Islam. Kita ulangi. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan, maksudnya penaklukan Mekah atau Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad dan niat. Wa idza stunfirtum, apabila kalian diminta lari, itu begitu asal artinya, fanfiru, maka larilah. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kita ulangi. Itu tadi di lafaz hadisnya disebutkan, Nabi bersabda, la hijrata, tidak ada hijrah. Ini kalau dalam ilmu bahasa, hijrata ini apa namanya, didahului oleh la an-nafiyah lil jinsi, menafikan semua jenis, tidak ada hijrah apapun, begitu kalau asal maknanya. Ba'dal fathi, setelah penaklukan Mekah, lebih dikenal Fathu Mekah. Fathu artinya penaklukan. Yang dimaksudkan tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, ini wa maknahu, dan maknanya itu di bawah ada tuh ya. La hijrata, tidak ada hijrah min Makkata, dari Mekah, dari Mekah ke Madinah maksudnya. Li'annaha syarat daru Islam, karena sesungguhnya dia, yakni Mekah, syarat telah menjadi daru Islam, negeri Islam. Yaitu yang dimaksud dengan lafaz la hijrata ba'dal fathi, setelah penaklukan Mekah tidak ada lagi hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Apa namanya, itu kalau di riwayat Bukhari hadisnya marfu, lafaznya la hijrata ba'da fathi Makkata gitu. Kalau di kitab Sahih Bukhari lah begini ini ya. Ini riwayat Bukhari untuk menjelaskan bahwa penaklukan di sini adalah Fathu Mekah, bukan penaklukan yang lain, tetapi Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah
Makkah ditaklukkan itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah itu peristiwa Fathu Makkah, yakni pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Yang lalu sudah kita bahas bahwa hijrah itu secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Nah, hijrah terjadi dari Mekah ke Madinah dan dari Mekah ke negeri Habasyah, itu sebelumnya itu. Pada awal-awal Islam hijrah itu wajib. Itu orang yang sudah masuk Islam di negeri Mekah, maka mereka wajib hijrah ke Madinah. Itu ya. Karena pada waktu itu Mekah negeri kafir disebutnya. Lalu ditaklukkan Mekah, dikenal dengan Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Nah setelah itu, setelah terjadi Fathu Mekah, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu maksudnya. Nah, adapun hijrah dari satu tempat yang memang tidak mudah untuk menegakkan agama, maka wajib itu disepakati oleh ulama. Misalnya kita di satu negeri yang di situ kita tidak aman untuk menegakkan agama, kan? Maka wajib hijrah dari sana. Itu. Nah, ada di hadis lain itu disebutkan la tanqati'ul hijratu ma qutiral kuffar. Hijrah itu tidak berhenti selama orang-orang kafir itu diperangi. Itu. Ini riwayat Imam Nasai. La tanqati', tidak berhenti al hijratu, hijrah itu ma kutil kufar, selama orang-orang kafir itu diperangi. Ini riwayat Imam Nasai. Di riwayat Imam At-Tabarani lafadznya la tanqati'ul hijratu madamal aduhu yuqatil. Ini kalau di riwayat Tabarani, madama, selama al-aduhu yuqatil. Ini tok ini Tabarani. Jadi selama musuh memerangi atau orang-orang kafir itu diperangi, maka hijrah itu tetap berlangsung. Gitu, bukannya berarti nggak ada lagi hijrah yang sifatnya maknawi, itu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan begitu dipahaminya. Jadi peristiwa hijrah itu tetap berlangsung selama orang-orang kafir itu diperangi, begitu. Nah, di riwayat Imam Abu Dawud dari jalan Muawiyah, dari jalan Abdullah bin
Wafdan As-Sa'di itu ya. Dari jalan Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu. Hijrah itu tidak berhenti hatta tanqati'at taubah. Sampai taubat itu berhenti. Wala tanqati'ul taubah, dan taubat itu tidak akan berhenti hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari terbenamnya. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Jadi hijrah itu tetap berlangsung sampai hari kiamat. Kalau di sana kita tidak aman menegakkan agama kita gitu. Karena di sana kan negeri yang ditakuti, di ungkapan seperti itu. Kita disuruh berhijrah. Nah, kemudian Imam Al-Khattabi katakan hijrah itu ada dua makna. Pertama, bahwa mereka apabila telah masuk Islam dan mereka mendirikan di antara kaum mereka, kemudian mereka diganggu, maka mereka diperintah hijrah supaya selamat mereka dalam menegakkan agama mereka dan menghilangkan gangguan mereka. Nah, itu makna hijrah yang pertama. Dan yang lain yakni hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena pemeluk agama di Madinah pada waktu itu sedikit. Itu alasan hijrah dari Mekah ke Madinah, karena pada waktu itu Madinah orang-orang Islamnya masih sedikit. Kemudian mereka yang berada di Mekah disuruh berhijrah untuk membantu kaum muslimin yang ada di Madinah atau membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah penaklukan Mekah, maka tidak butuh lagi hijrah yang seperti itu. Karena sebagian besar rasa takut itu dari pemeluknya, itu. Dan kaum muslimin diperintah untuk menegakkan di negeri-negeri mereka, itu dengan niat berjihad, itu. Karena itu apabila mereka diminta lari, maksudnya diminta lari itu tadi kan ada tuh lafadznya walakin jihadun wa niyah. Kemudian wa idzas tunfitum, apabila kalian diminta lari, maksudnya apabila penguasa meminta kalian untuk berperang, itu fanfiru, untuk berjihad gitu ya, maka pergilah berjihad. Nah, ini kalau ulama kita menyeru atau pemimpin kita, penguasa itu menyeru berjihad, maka diperintah untuk jihad, begitu maknanya. Nah, terus kan ada beda pendapat ya ulama tentang masalah ini, negeri Palestina. Ada ulama katakan mereka disuruh hijrah dari Palestina. Terus ada ulama katakan enggak, tetap di sana melawan musuh. Nah, itu bagaimana sih? Kalau dari ungkapan Imam Al-Khattabi itu tadi, kelihatan itu disuruh lawan, mempertahankan negerinya, gitu ya kan? Nah, karena jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat. Itu walakin jihadun waniyah, itu maksudnya kata Imam Nawawi, menghasilkan kebaikan dengan sebab hijrah sungguh telah terputus dengan sebab Fathu Mekah. Akan tetapi
kebahagiaan itu dapat menghasilkan berjihad wa niyah, dengan jihad dan niat. Nah itu ya. Jadi hijrah, jihad, dan niat jihad, niat hijrah itu tetap berlangsung sampai hari kiamat, yang tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Nah itu perkataan Nabi la hijrata ba'dal fathi, kan? Ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana segi kemujizatan untuk Rasul? Karena Mekah tetap menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Nah itu termasuk mujizat Rasul. Ya. Nah, maka tidak tergambar hijrah dari sana seperti yang pernah terjadi. Nah itu. Ya. Hadis ini dimasukkan ke bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amal dan perkataan yang tersembunyi, bahwa niat seseorang untuk berhijrah dan berjihad tetap berlangsung sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Nawawi katakan di kitab Syarah Muslim, makna hadis ini adalah akan tetapi kamu mendapatkan jalan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang di dalam makna hijrah, dan itu adalah berjihad dengan jihad, niyah dan niatul khair fi kulli syai', dan niat baik di segala sesuatu. Jadi kita diperintah untuk menghadirkan niat yang baik di setiap keadaan, gitu. Nah coba kita bayangkan sejenak tentang peristiwa hijrah. Coba kita misalkan kita gambarkan itu kan, para sahabat itu mereka diperintah hijrah. Mereka ada keluarga, salah satu keluarga mereka ada yang kafir. Kalau dia diperintah hijrah suruh tinggalin, harta-harta mereka juga suruh tinggalin. Jadi hijrah itu bukan persoalan yang remeh. Coba kalau kita dalam keadaan misalkan hidup berkecukupan, ya, kemudian dapat seruan, ya kan, suruh hijrah, tinggalkan rumah, tinggalkan istri kalau istri nggak mau masuk Islam, tinggalkan anak kalau anak juga nggak mau masuk Islam. Bagaimana rasanya? Berat gak? Berat. Terus nanti perang, balik kan ke Madinah nih, balik dari Madinah balik lagi ke Mekah kan? Perang. Satu saudara dengan yang lain, saling perang. Kalau masih kafir mereka, gitu, ya. Berat memang peristiwa hijrah itu. Jalan dari Mekah ke Madinah. Jadi persoalan yang sepele perkara hijrah itu. Makanya hijrah itu hijrah hijrah dari Mekah ke Madinah itu ganjarannya besar, menghapus dosa-dosa, gitu kan. Karena berat, gitu. Banyak yang mereka korbankan, harta, keluarga, dan yang lain-lainnya, gitu. Sampai ada siapa namanya, lupa saya itu,
tuh mau hijrah, eh, dia punya hartanya dipendam supaya nanti kalau masih ada umur dia balik lagi bisa bisa ambil lagi tuh hartanya dan untuk untuk kebutuhan dia itu. Nah, kemudian penyimpanan harta itu diketahui oleh orang kafir Quraisy. Suruh kasih tahu di mana harta itu disimpan. Kalau mau pergi hijrah, beritahu, maka kamu aman. Sampai segitu ya. Akhirnya dikasih tahu sama sahabat itu. Kalau nggak salah sahabat Suhaib itu, kalau salah. Baru dia pergi. Ya. Kalau orang-orang yang cinta dunia nggak bakal mau hijrah. Ya. Apalagi hidup berkecukupan. Itu ujian menegakkan agama itu. Jadi ada orang membayangkan enak ya zaman Nabi ya. Tuh. Ya dipandangnya yang enak-enak itu doang. Yang berat-beratnya tutup mata. Itu kan enak ya nikah boleh dalam Islam boleh apa ya? 4 dan yang lain-lainnya. Itu kan. Coba belum tentu kita hidup di masa Nabi ikut menjadi pengikut Nabi. Banyak itu orang-orang pada masa Nabi itu yang diiming-imingi harta supaya meninggalkan agama Islam. Jadi pengikut Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, sekarang nyata gak? Nyata kan? Dikasih serangan pajar. Ya mana? Udah silau. Serangan pajar. Sampai ditabrak itu yang berhubungan dengan masalah akidah, misalnya memilih pemimpin kafir. Itu urusannya akidah, bukan masalah urusan politik lagi. Dilarang orang Islam itu menjadikan musuh-musuh Allah itu menjadi aulia, wali. Tapi banyak ya orang Islam yang kejeblos gak? Banyak. Makanya hidup di masa Nabi ya, belum tentu jadi pengikut Nabi. Ya. Jadi memang makanya kan generasi yang terbaik kata Nabi, generasiku, generasi setelahku dan setelahku. Nah, memang ujian mereka itu sangat berat, utamaannya juga besar, gitu ya. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Coba dibaca kami. Wa an Abi Abdillahi Jabirini Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi fi ghazatin faqala inna bil madinah lari jalan doang kata. Lali jalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum jabasahumul habasahumul maradu wa fi riwayah illa syaraku itu diralat syarikikum syari rohnya kasroh illa syarikukum syarikat ya rohnya kasroh syarikukum
fil Ajri. ajri rawahu Muslimun. Dari Abdillah Jabir Ibnu Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhu. Dia berkata, pernah kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu peperangan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang kalian tidak menjalani perjalanan dan tidak melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka dihalangi oleh uzur sakit dan dalam sebuah riwayat kecuali mereka menyamai kalian dalam pahala. Hadis riwayat Muslim. Lagi. Warawahul Bukhari. Warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala raja'na min ghazwati Tabuka ma'an nabiyyi faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna si'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana abasahumul usro. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dalam Anas, ia berkata, kita kembali dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kaum yang kita tinggal di Madinah, kita tidak melewati kampung dan lembah kecuali mereka bersama kita. Sebuah halangan menahan mereka. Ya. Wan Abi Abdillah, dan dari Abu Abdillah Jabir ibni Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Allah, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Faqala, lalu beliau bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah lari jalan ada orang-orang yang masirtum masiron. Ini manafi yang kalian tidak berjalan dengan masiron, satu perjalanan. Wala kototum, dan kalian tidak, ini kotok itu asalnya memotong, tapi sih maksudnya menyeberangi. Dan kalian tidak menyeberangi wadian, lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kalian. Habasahumul maradu, habasahum telah menahan mereka atau telah mencegah mereka al-marad, sakit. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat, illa syarikukum fil ajri, illa melainkan syarikukum, syariku mereka bersekutu kum dengan kalian fil ajri, di tentang ganjaran. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa rawahul Bukhari, dan Imam Al-Bukhari telah meriwayatkannya an Anas, dari jalan Anas, qala, dia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami telah pulang min ghazwati Tabuk, dari orang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, inna aqwaman, sesungguhnya kaum-kaum, khalfana di belakang kita, bil Madinah, di Madinah, ma salakna syi'ban, tidak salakna kami, kita menempuh syi'ban itu di situ tadi dari apa itu? Nah, ini atoriku fil jabal, jalan di bukit gitu ya. Kita tidak menempuh bukit, wala wadian, dan tidak pula lembah, illa wahum ma'ana, illa melainkan wahum ma'ana, dalam keadaan mereka bersama kita. Habasahumul unzuru, habasahum telah menahan mereka, yakni telah mencegah mereka al-unzuru, uzur. Nah itu ya, kita teliti hadisnya sedikit-sedikit. Tadi di atas dari jalan sampai Jabir bin
Abdillah, ya, Jabir bin Abdillah. Oh. Jabir ini orang yang pernah ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tis'a Asyrata 19 Ghazwah 19 kali perang, tapi dia tidak ikut di perang Badar dan tidak pula di perang Uhud. Yang mencegahnya adalah bapaknya siapa itu? Jabir, bapak Jabir, Abdullah. Lalu tatkala bapakku, kata Jabir, tatkala bapakku dibunuh, aku tidak meninggalkan satu perang pun bersama Rasulullah. Jabir, bapaknya dan pamannya itu termasuk Ashabul Aqabah, artinya sahabat. Jabir sahabat yang kecil usianya pada waktu itu, tapi udah jadi pemimpin dan orang-orang utama di antara mereka. Satu sahabat walaupun usianya masih muda, tapi keutamanya besar. Umur 16 tahun udah jadi panglima. Kita umur 16 tahun jadi apa? Sekolah. Hah? Masih sekolah. Masih sekolah. Ya. Sekolahnya juga banyak yang bolos. Madol. Ya. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah ini wafat di Madinah setelah matanya buta. Ya. Jadi ketika usia tuanya itu Jabir itu matanya buta. Tuh. Wafat tahun 73, usianya 94 tahun. Itu tentang sedikit riwayat Jabir bin Abdillah. Nah, kemudian kata Jabir, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, dalam satu peperangan. Ini peperangan apa yang maksud ini? Ini seperti masih mutlak kan? Itu hadis yang riwayat Bukhari yang bawah tuh, yang dari jalan Anas. Warwahul Bukhari an Anas qala, dia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami kembali dari perang Tabuk. Jadi yang dimaksud dengan ghazah di atas itu hadis Muslim, maksudnya perang Tabuk, begitu. Nah, kemudian inna bil Madinah, kemudian sesungguhnya di Madinah la rijalan, ada rijalan itu kaum laki-laki, jamak dari rojul. Di hadis yang Bukhari yang bawah disebutkan dengan akwaman. Akwam ini jamak dari kaum. Kaum itu khusus untuk rijal, bukan wanita. Kalau disebut kaum, maksudnya kaum laki-laki, gitu kan. Sebagaimana disebutkan tadi tuh, inna bil madinati la rijalan, gitu ya. Masyitum masyiron, yang kalian tidak berjalan di satu perjalanan, walaqatatum wadian, dan tidak pula kalian menyeberangi lembah, ila kanu ma'akum, melainkan kanu mereka ma'akum, bersama kalian. Ini maksud apa ini? Itu coba dilihat hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri, melainkan syarikukum, mereka bersekutu bersama kalian, fil ajri, di tentang ganjaran. Jadi lafaz illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka bersekutu dengan kalian di tentang ganjaran, ini sebagai ganti dari lafaz illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kalian. Jadi maksud illa kanu ma'akum,
melainkan mereka bersama kalian, yakni ditentang ganjarannya sama tuh, nggak bisa ikut perang, begitu ceritanya, ya kan? Nggak bisa ikut perang. Alasan itu tadi, habasahumul marodu, sakit itu telah mencegah mereka dari ikut perang. Nah, sakit ini dikatakan sebagai uzur, sebagaimana di bawah itu riwayat Bukhari, habasahumul uzuru, telah mencegah mereka al uzur itu apa sih? Kita sering sebut uzur. Itu memang diartikan adalah alasan atau halangan. Nah, uzur itu wasfun, adalah sifat yang ya'ridu lil mukallaf, yang menghalangi mukallaf, yunasibu bitashil, yang mencocoki atasil, memudahkan alaihi, atasnya. Jadi uzur itu adalah sifat yang menghalangi mukallaf. Mukallaf itu kita ini yang dibebankan syariat, itu namanya sebut mukallaf. Itu karena hukum wajib haram itu disebut mukallaf. Orang yang sudah balik itu sudah menjadi mukallaf, sudah dibebani perintah agama. Nah, uzur itu dikatakan sifat yang menghalangi mukallaf, yang mengantarkan dia itu untuk mendapatkan kemudahan, itu namanya uzur gitu. Jadi contoh misalkan wanita haid, itu adalah uzur yang yang menghalangi dia itu untuk berpuasa gitu ya. Itu. Jadi kalau seseorang ini kan dimasukkan ke dalam bab niat ya. Kalau niat orang itu benar niatnya, ya, niatnya benar mencari keutamaan atau ridho Allah dalam perang di sini, ya kan? Dalam perang. Kemudian ada halangan, ada uzur, misalnya sakit atau lainnya yang menyebabkan dia tidak bisa hadir. Nah, maka orang itu tetap mendapat ganjaran. Ganjarannya sama nggak? Sama, itu dia tadi tuh. Illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka bersekutu bersama kalian di tentang ganjaran. Contoh misalkan Fahmi nih yang kemarin nih, apa namanya itu, nggak bisa hadir, narik, ya kan? Tapi dalam hati pengen ngaji, kemudian ada halangan, ya, ada halangan, maka tetap mendapat ganjaran ketika itu. Ganjarannya sama seperti orang yang ngaji, tapi dengan catatan niatnya benar. Kalau niatnya gue males ngaji, nggak dapat. Yang dapat itu yang benar niatnya, ditahan dengan satu uzur, itu dia. Ya juga jadi contoh sakit, ya kan, dan yang lainnya, ya. Nah itu. Jadi niat orang yang ikhlas, yang benar, gitu ya. Kemudian dia tidak bisa tidak bisa hadir dalam peperangan atau lainnya, maka dia tetap mendapat ganjaran, ya. Ganjarannya sama, dilipat gandakan nggak? Dilipat gandakan nggak? Dilipat gandakan. Satu kebaikan berapa ya kalau dilakukan? 10. Ya kan, bahkan bisa lebih. Nah, tergantung sama perbuatan ya. Bukan, tergantung niatnya. Tergantung niatnya benar apa enggak gitu. Ya kan? Bukan karena malas atau yang lain-lainnya. Kalau orang bisa hadir kemudian dia gak hadir, tapi gak ada uzur, dapat gak? Enggak. Nah, itu enak ya kalau kita biasa menjalani aktivitas agama, kemudian ada terhalang, ya,
oleh satu halangan, maka dia tetap mendapat ganjarannya sama. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin, anak insana, bahwa manusia itu idana wal amal sholih, apabila berniat melakukan amal soleh, walakinnahu habasahu anhu habis, akan tetapi telah menahannya satu halangan, telah menghalanginya satu halangan, fa innahu yutabu lahul ajro manawa, maka baginya ditulis ganjaran seperti ganjaran orang yang berniat itu. Amma idza kana ya'malu, adapun apabila dia mengamalkan fi hali adamil uzur, dalam keadaan tidak ada uzur, ai lama kana qadirat kana ya'malu, yaitu tatkala dia mampu melakukannya, kemudian azizalahu, azizalahu kemudian dilemah bima ba'du, pada apa yang setelah itu, penahu tabu lahu ajrul amal kamilan, karena sudah ditulis baginya ganjaran yang ganjaran amal yang sempurna. Tapi kalau ada uzur nggak dapat lah, ya. Kalau ada uzur baru dapat. Kalau di kitab At-Tadris sekarang kayak semua barat tuh yang diaplikasi itu yang itu. Ini sebagai dalilun ala anna man sohat niyatuhu, siapa saja yang niatnya itu sehat, maksudnya benar, gitu ya. Wa azima ala amalin soleh, dan dia berazam untuk melakukan perbuatan amal soleh, watarukahu li uzrin, dan dia meninggalkannya karena ada satu uzur, annalahu mislu ajri fa'ilih, bahwa dia itu mendapatkan seperti ganjaran orang yang mengerjakan, ganjarannya sama gitu. Tapi dengan catatan itu tadi apa? Niatnya benar, ya. Niatnya benar. Itu pentingnya menghadirkan niat, itu maksudnya itu di ikhlas. Nah, kemudian ini yang wala qata'tum wadiyan bila kanu ma'kum. Wala qata'tum ini ada tersebut di surat At-Taubah. Ini hubungan dalil namanya ya. Surat At-Taubah ayat 120 kemudian sampai 121 ya. Dan di surat At-Taubah juga ayat 91. Ayat 91 ini saya bacakan ya. Ayat 91, auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alad du'afa, tidak ada atas orang yang lemah. Coba dipegang Al-Quran ya, coba lihat Al-Quran ya. Coba lihat Al-Quran. Kasih jawab. Kalau sih pernah itu ya. Berapa itu? Ayat 91. Ya, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa atau karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas pada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Laisa, ini isim laisanya harajun, tidak ada lejat harajun dosa 'alad du'afa atas orang-orang yang lemah, wala 'alal marda, dan tidak pula atas orang-orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan tidak pula atas alladzina orang-orang yang la yajiduna ma yunfikun, mereka tidak mendapati apa yang mereka akan infakkan. Dan maksudnya orang fakir, ya. Harajun, tidak ada dosa. Idza nasahu lillah, apabila mereka nasahu di sini maknanya ikhlas. Ikhlas karena Allah wa rasulih, dan rasulnya. Wa ma'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada atas orang-orang yang berbuat baik, mimman mana'ahul uzuru, dari orang yang telah menahannya saat uzur dari jihad, ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa nasihun lillah wa li rasulih, apa namanya, min tariqin yu'aqabu min kibalih, dari jalan akan dihukum dari arahnya dan dihukum atasnya. Nah, jadi orang-orang yang benar niatnya itu muhsin, maka tidak ada dosa, tidak mengikuti apa yang namanya itu perang, ya, antara ada uzur, ya. Ini apa ya, uzur untuk orang-orang yang boleh tidak ikut perang. Pertama apa ya? Orang yang lemah, kemudian orang sakit, kemudian orang yang fakir, nggak punya apa namanya perbekalan untuk perang. Perang pakai biaya, bukan asal ikut tangan kosong, kagak. Mereka para sahabat itu mempersiapkan apa namanya perbekalan mereka, senjata mereka itu, oke kan? Kadang ada yang nyumbang senjata dan yang lain-lainnya. Jadi biaya perang itu besar, dan mereka tuh apa namanya, kalau zaman kita ini ya, zaman kita ini yang ikut berjihad gitu misalnya tuh, ke negeri Palestina misalnya contoh, itu orang kaya bukan orang miskin. Boleh. Hah? Boleh nggak? Tapi kalau orang miskin berangkat pakai apa? Misalkan diberangkatin orang. Ya boleh aja kalau begitu. Miskin. Enggak, Ada ada natur boleh. Gitu. Oh, tapi boleh walaupun miskin ya. Ya boleh kalau ada yang biayain. Iya, ada yang biayain. Iya, penting ada biaya intinya. Sama makan deh. Tapi mereka rata-rata itu mereka orang kaya dan mereka kumpulkan uang. Gitu. Bukan kayak gambaran kita, Thailand si miskin, tau gak? Tapi dia kuat kan. Apa? Apa mau ikut perang? Apa spesifik lemah gimana itu? Iya, enggak dong. Enggak, maksudnya yang mau sampaikan ini Tapi kan yang nggak boleh kan orang yang lemah kan kita. iya, orang-orang lemah itu ya, bukan lemah finansial. Kalau lemah finansial ini dibahasin di sini. Lemahnya lemah. Lemah fisik. Oh. Misalkan karena tua, contoh deh kayak gitu ya. Nah, ini maksudnya orang-orang fakir kan boleh dijadikan uzur juga untuk tidak ikut perang. Maksudnya dari situ dipahami bahwa orang itu butuh biaya, ya kan? Ya kan, beli senjata aja mau pakai biaya, beli pelurunya aja kan. Ya. Ya bujang-bujang begitu lah katanya. Ya. Nah, coba dilihat surat At-Taubah ayat 120 coba. Nah, ini semana dengan hadis ini. 12 ini. Satu ini aja, apa namanya, 121 aja. 121.
panjang. Dia Ustaz. Baca. Ya, yang baca aja. Wala yunfikuna. Ada bacanya dari atas nih. Maka nali ahli Madinah. Ini masih ada hubungan dengan hadis ini ya. Hubungan dalil namanya. Tidak patut bagi orang-orang Madinah, penduduk Madinah, waman haulakum, dan orang yang berada di sekitar mereka, minal Arab, dari Arab Badui, ayyatakhallafu, bahwa mereka tertinggal di belakang an Rasulillah, dari Rasulullah, wala yarghabu, dan tidak pula mereka lebih mencintai bi anfusihim, dengan diri mereka, an nafsih, daripada dirinya, daripada diri Rasul. Dzalika bi annahum la yusibuhum. Yang demikian itu karena sungguh mereka la yusibuhum, tidak menimpa mereka zamaun, kehausan, wala nasabun, dan tidak pula kepayahan, wala mahmasah, dan tidak pula kelaparan, fisabilillah, di jalan Allah, wala yatauna mautian, dan tidak pula mereka menginjak mautian, satu tempat yang yalghizu, menimbulkan amarah al-kufar, orang kafir, walayanaluna min aduwin nailan, dan tidak pula mereka mendapat dari musuh itu bahaya, illa kutiba lahum bihi amalun sholih, melainkan dicatat atau ditulis bagi mereka dengan sebabnya ini amalun sholih, sebagai amal soleh. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang baik, orang-orang muhsin. Ayat 121, wala yunfikuna nafaqah, dan tidak pula mereka menafkahkan nafkah, satu nafkah, shaghiratan, kecil, wala kabiratan, dan tidak pula yang besar, baik besar atau kecil, wala yaqtauna wadiyan, dan tidak pula mereka memotong, maksudnya melintasi wadiyan, satu lembah, gitu ya, tadi itu kita bahas, ila kutiba lahum, melainkan ditulis buat mereka, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah akan membalas mereka dengan yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini hubungan dalil namanya ya. Jadi pentingnya niat ikhlas dan meluruskan nih niat dalam amal soleh. Nah, ini keutamaannya itu dia. Kalau misalkan kita biasa melakukan amalan soleh, kan, atau tidak, oke, ingin berniat beramal soleh, kemudian niat kita lurus memang betul ingin berbuat amal soleh, kemudian ada halangan, maka tetap mendapat ganjaran itu. Ganjarannya sama dengan seperti orang yang mengerjakan. Itu pentingnya niat ikhlas dan meluruskan nih niat. Nah, itu ya. Beda orang-orang yang tidak mau ikut jihad, tidak ada alasan yang atau uzur syar'i, maka mereka itu tidak mendapat ganjaran. Coba dilihat surat ini, An-Nisa ayat 95, coba. An-Nisa ayat 95, coba. Saya panjang. Apa namanya? Ayatnya. Ini yang dibacain aja ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. La yastawi, tidak sama, al qa'iduna, orang-orang yang duduk, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, ghairu ulid darar, yang bukan yang mempunyai udzur. Darar itu buta, udzur maksud di sini kan. Wal mujahiduna, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka.
Faddalallahul mujahidina, Allah melebihkan kepada orang-orang yang berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka, ala qaidina darajatan, atas orang-orang yang duduk. Ada wa kullan wa'adallahu husna, dan semua itu Allah janjikan kebaikan, al-husna. Wa faddalallahul mujahidina ala qaidina ajran azima, dan Allah lebihkan atas orang-orang yang berjihad. Nah, Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk, ajran azima. Jadi ini maksud ayat ini, orang yang tidak ikut perang, ya, tidak ikut perang, tapi tanpa uzur, nggak punya uzur, nah, maka tidak seperti orang yang berjihad. Dapat nggak ganjaran di situ? Enggak, karena memang dari sini tuh kita Thoriqatul Jam'i itu dari ini dikatakan nggak sama itu kan. Ayat ini menunjukkan, merujihkan sisi orang yang berperang atas orang yang duduk. Nah, orang yang duduk di sini dibawa kepada duduk tanpa uzur. Gitu. Berbeda dengan orang yang duduk tadi yang kita bahas di situ, tapi ada uzur. Jadi yang di hadis itu niatnya memang benar, maka dia ganjarannya sama seperti orang yang berperang. Tapi kalau niatnya memang nggak mau ikut perang, maka mereka tidak dapat ganjaran. Begitu kalau ikut jamnya. Ya. Kalau ini satu lagi dikit ya, tambahan. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi Fatu Mekah tahun berapa? Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Bulan Ramadan 8 Hijriah. Perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Berarti lebih dulu Fatu Mekah. Ya. Nah, ini perang Tabuk ini adalah yang terakhir dari Nabi ikut perangnya Nabi. Nabi berperang itu terakhir ini. Perang Tabuk. Karena Nabi pada waktu bermukim di Tabuk. Tabuk itu nama tempat di ujung Syam. Ya, mengarah ke kiblat antara Makkah dan Madinah. Nabi bermukim di Tabuk pada waktu itu lebih dari 10 hari lebih, gitu ya, mukim di Tabuk. Ini sedikit tentang sejarah. Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Penting juga mengetahui sejarah. Fatu Mekah tadi bulan Ramadan. Bulan berarti puasa. Nah, yang lihat di kitab Sahih Bukhari, ada yang berpuasa, ada yang tidak boleh. Cuma yang dikatakan tuh tidak berpuasa. Nabi Solo tidak berpuasa pada waktu itu. Karena mau perang supaya tenaganya kuat, gitu ya kan. Maka dianjurkan tuh kalau jihad itu kan, terjadi bulan Ramadan, buka puasanya. Buka puasanya kalau mau perang. Kalau mau perang. Iya, kan mau perang. Fatu Mekah kan, dia kan mau perang, ya kan. Nah, tapi tidak dilarang juga yang berpuasa kalau kuat tenaganya boleh.
berpuasa. Tapi kalau nggak kuat, batalin gitu. Ya. Ramadan juga ini. Ramadan kan? Ramadan. Maka bulan Ramadan. Oke, kita ajukan dari sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.